Tuh, Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Bertemu lagi sama saya, orang yang suka durian. mana? Eh, Kali ini ada Pak Surya di samping saya. Siap, kenal. Pak Surya. Orang udah banyak kenal Pak Surya ini. Enggak, Khususnya Jawa Barat. mana ada. Mungkin Pak Surya ya. Iya, mungkin bisa jadi. Saya sedang ada di kebun durian di daerah Megamendung, Ya, Ciawi. Dan ini salah satu pengurus kepercayaannya ada Pak Surya. Nama lengkapnya Pak Surya apa Pak Surya? Oh, nama saya Muhammad Surya Ramadan aja. Cuman Muhammad Surya Ramadan. kalau ini buat konten nanti bisa cek juga di YouTube kita, ada namanya Gadok Farm. Oh, ada YouTube-nya Ya. Gadok Farm. Ya. Yang real itu yang ada 759 subscribernya. Masih baru itu. 759 Masih baru. subscriber. Lebih banyak daripada saya, Pak. Oh, enggak. Si Buat yang nonton dan suka durian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau apa yang kita obrolkan Iya, ada betul. manfaatnya ya Pak Surya ya. Betul. Saya di sini mungkin mewakili ada perusahaan juga ya Pak Surya. Oh iya, boleh. Silakan. Saya kan band mayor nih Pak Surya. Iya, boleh. Mungkin kita tanya jawab aja lah santai sambil Pak Siap. Surya kerja ya. Siap. Tadinya juga mau ngajak Mas Gali selaku manajer, cuman Mas Galinya kan sibuk sekali. Iya. Pak Surya bisa mewakili katanya gitu. Ya, yang bisa saya jawab akan saya jawab, yang tidak ya mungkin kita skip. Gitu. Iya, yang tidak mungkin nanti kita jadikan PR lah kita jawab Iya. nanti ya. Untuk kemudian hari aja. Ini aja enteng-enteng aja. Pak Surya, ini Gadok Farm berdiri dari kapan sih, maksudnya mulai? Kalau Gadok Farm sendiri berdiri kurang lebih itu sudah untuk durian sendiri ya, durian saja. Iya. Karena kita akan fokus di durian. Durian itu dari 2017 penanaman awal di 3 blok, lalu berlanjut itu ke 2019, 2020 juga kita ada penanaman karena kita di sini punya sekitar 6 blok di luasan hektar, kalau nggak salah di 17 hektar. Itu 17 dari 6 hektar blok itu ya. Oh iya. Jadi kurang lebih 7 tahun lah ya. 7 tahun 7 tahun Pak Surya ya. perhitung. Memang dari awalnya pengen durian atau gimana sih? Kalau dari transisi sih ya, kita itu sudah pertama kita coba dulu, ada saat itu ada pepaya, terus ada juga saat itu ada padi gitu juga iya. pernah di sini padi lah. Karena kita lihat dari pasar, ternyata kayaknya lahan kita ini bisa menguntungkan kalau pasarnya ini adalah tanaman-tanaman yang keras gitu. Karena kalau misalkan saat itu pertimbangannya ya bisa dibilang mungkin saya juga masih orang baru, saya dengar dari yang orang lama itu ini kita perlu tanaman yang tahunan biar juga menghasilkan lebih banyak ya. Kita dari banyaknya pilihan kita memutuskan mengambil durian, dan juga terutamanya varietasnya di sini kita ada Musangking, Oci, dan juga Montong. Mungkin untuk Montong sendiri kan udah banyak ya Pak ya. Iya. Itu cuman kita di sini lebih fokusnya adalah durian Musangking dengan Oci gitu sih Pak. Apa ada korelasinya nih? Yang punya ini kan ownernya nih suka durian nih. Mungkin karena beliau nih buat informasi aja, yang ownernya ini boleh kan kita sampaikan? Iya boleh. Ownernya Pak Condo Kirono. Beliau sangat hobi durian gitu. Mungkin karena hobi beliau itu jadi udah durian aja gitu. Iya. Jadi enggak sih, jadi banyak pertimbangan di awal itu bersama juga koordinator lapangan Pak Syakun dan juga Pak Gali. Awal mulai tuh ada rundingan dengan owner, dan juga kita juga ada salah satu saran dari teman atau kerabat owner juga untuk relasinya untuk ya kenapa tidak kita tanam durian gitu. Karena kalau secara padi dengan pepaya saat itu kurang
kurang sisi dorong. ekonominya Iya, mungkin ini ya. saat itu. Oh, jadi larinya ke durian gitu ya. Iya. Ini mulai fokus benar ke duriannya tahun berapa Pak? Fokus mulai pada durian itu terhitung dimulai di 2017, karena kan sebelum 2017 itu Gadopam ini sudah ada. Tapi itu dari yang saya bahas di awal itu adalah kebun Gadopam ini sebelumnya adalah padi, pepaya, cabe gitu. Oh, jadi masih kebun biasa lah, Kebun biasa. belum di jadikan Gadopam gitu ya. Belum di label gitu ya Pak Belum ya. di label mutlak. Itu masih sebatas ya CV kecil lah gitu. Kalau sekarang kan udah kita membentangkan sayap lah bahasanya Pak. Oh iya. Itu ya. Pertama mungkin durian itu buah yang eksklusif ya Pak ya. Nah, betul Pak. Apalagi Musang King, Oci atau Blackton ya sebenarnya. Iya. Eksklusif sekali ya. Ya maksudnya peminatnya itu Iya. high class lah gitu Pak. Kalangan-kalangannya beda lah gitu. Karena juga kita alhamdulillah gitu dari 2017 sampai 2024 ini kita udah mau masuk panen keempat gitu. Kemarin di panen terakhir, di panen ketiga itu kita di 2.896 butir. Dari total populasi itu kita produksi ya, itu sekitar 230 pohon. Itu menghasilkan 2.800 butir kita. Itu juga kita menggunakan produk Benmeyer saat pengisian buah, saat dan masa pasca panennya juga gitu. Oh iya ya, pasca panennya ya. Iya. Kita mungkin flashback dulu lah gitu kan dari misalkan dari awal Pak Surya incas di kebun ini, apa sih kendala-kendalanya gitu Pak Sur mengelola kebun durian ini gitu? Kalau saya pribadi kendala itu mungkin pada tanaman yang akan kita produksi, karena melihat juga tanaman di sini itu bisa dibilang bisa dibilang dia naik turun. Kenapa saya bilang naik turun? Karena kita ketika sudah melakukan program terkadang ada miskomunikasi dengan alam, bahasa gitu. Karena misalkan kita sudah memperkirakan cuaca bahwa ini akan musim panas, musim kemarau. Nah, kita sudah buahin. Kita sudah beli pupuk yang untuk masa pembuahan. Ternyata ketika kita sedang pemupukan, kok masa hujannya lebih banyak daripada masa keringnya. Karena juga kan di daerah ini, terutama di puncak, lebih intensitas hujannya lebih banyak gitu sih. Jadi kadang udah saatnya kita membuahkan, malah muncul pucuk baru lagi nih. Semestinya kan pucuk itu kita tahan, tapi terkadang yang namanya kita alam ada saja yang tidak bisa kita tahan gitu sih Pak. Itu aja untuk kendala yang terlalu mungkin kendala lain misalkan dari populasinya kan banyak nih di sini pohon duriannya gitu kan. Kendala perawatannya mungkin ngatur ritme atau pengaturan aplikasi, misalkan buat hama nih di blok ini atau di blok ini gitu kan. Atau misalkan pemupukannya ada kendala atau kesusahannya di lapangan tuh seperti apa gitu Pak? Kalau di sini kita alhamdulillah sih ya, kita akan udah berkoordinasi dengan baik sampai sejauh ini. Dari 2017 sampai 2024 ini kita untuk program kerja dan juga pemberian jadwal kerja mingguan. Kita kan bagi dua, ada yang namanya jadwal kerja per 2 bulan, ada yang mingguan. Jadi jadwal kerja per 2 bulan ini adalah isinya dosis yang sudah dibuat oleh agronom kami gitu ya. Lalu Pak Gali, dan juga nanti diterjemahkan oleh koordinator umum kita Pak Saung menjadi program mingguan. Jadi program mingguan ini akan disebarkan ke tiap-tiap blok. Jadi sejauh ini sih kalau soal koordinasi dan juga jadwal kerja nggak ada masalah. Cuman ya kita paling bermasalahnya dengan alam saja, karena kan kita juga nggak bisa menentang alam. Itu sih. Berarti ini ya Pak Surya ya, secara teknis mungkin
manajemennya udah oke nih ya. Iya, kalau udah secara manajemen teratur gitu iya. ya. Jadi ada schedule-nya, jadwalnya, pemupukan, penyemprotan gitu maksudnya ya. Cuman kendalanya alam sekarang ya. Iya, Alam jangan dilawan alam maksudnya. nggak bisa dilawan. Ya, kita paling mensiasati atau ngikutin alam lah gitu. Itu aja. Karena nggak ada lagi yang lebih bermasalah dibanding kalau udah kita waktunya pemupukan A, tiba-tiba wah kita juga harus mengganti pemupukan. Makanya itu kita tetap berkoordinasi dengan agronom dan juga koordinator lapangannya. Itu karena kan beliau ini yang ibarat kata apa ya, pionirnya dalam menentukan apa sih yang kalau ada kendala, misalkan kalau ada serangan hama, itu kan akan ada saling koordinasi. Kalau misalkan tiba-tiba ada pohon yang mendadak sakit, karena kan kita gak tahu ya, namanya air hujan maupun petir dan lain-lainnya, tiba-tiba ada yang menyambar, nah ada aja yang kayak gitu. Harusnya pohon ini lagi sehat-sehat, kita tahu ya di sini namanya kita mungkin ya ada beberapa lah pohon kita yang kesambar gitu. Cuman sejauh ini masih aman, dikatakan aman karena masih sesuai selalu dengan jadwal dan juga alhamdulillah selama 3 musim ini masih sesuai terus dengan target. Cuman ya kadang-kadang mungkin ada kemunduran mungkin untuk pemupukannya sekitar 1 atau 2 minggu karena kan kita nunggu cuaca yang baik juga pas. Karena kan kita juga saling koordinasi dengan pihak BM dan juga kita juga tetap mempelajari dengan jurnal-jurnal itu. Jadi ya insya Allah lah dengan segala halnya kita tetap berkomunikasi, tetap sesuai dengan jadwal dan bismillah aja lah musim ini juga sukses gitu aja. Sejauh ini Pak Surya penyakit atau hama yang paling bikin Pak Surya deg-degan nih gitu, misalkan di durian, wah tiba-tiba ada ini nih gitu, penyakit ini nih. Kalau apa tuh kira-kira tuh? Kalau yang fatal mungkin ya biasanya jamur akar ya. Karena akar ya, kita penyakitnya akar itu aja yang paling dikhawatirkan. Karena kadang gini, ada kita udah mengusahakan sebaik mungkin, kita sudah ini, tapi kalau waktunya tidak berkehendak harus ditebang, ya kita tebang gitu. Jadi kadang satu halnya kita kadang nggak mungkin kalau kata orang ini kelebihan dosis atau apa, untuk sejauh ini yang kita alami gitu ya, karena kan kita gunakan agronom juga untuk menghitung dan juga kita kan selalu rutin dalam setiap bulannya untuk menghitung pH. Ya kalau sejauh ini nggak ada sih kalau masalah teori ya, secara teori mau pH maupun juga itu namanya teori dan juga secara perhitungan itu nggak ada masalah. Cuman namanya kita balik lagi ke alam, kita nggak bisa nyalahkan alam juga, mungkin emang udah waktunya dulu sakit gitu. Mungkin dari sekian, misalkan dari 10 pohon lah kita anggaplah 10 pohon, mungkin yang sehat akan di angka 8 atau 9, satu pohon mungkin ada yang sulit. Nah itu yang mungkin sampai saat ini masih selalu ada kendala, tapi tetap diusahakan. Berarti sesuai tadi yang dikatakan Mas Surya, secara hitung-hitungan dosis atau konsentrasi harusnya ini udah tepat ya. Iya. Karena sudah sedemikian rupa dihitungkan oleh pihak agronomisnya, jadi untuk aplikasinya sesuai gitu. Iya. Paling kendalanya kendala yang lain itu ini ada Pak Gali, nanti wajahnya saya tampilkan, nomor teleponnya. Kenapa sih? Iya, kalau misalkan Pak Bu Sri minta ini. Oh, sambil ya Pak Gali ya. Mau muter kita? Muter. Oh iya, nanti juga kita sampaikan kita tampilkan mungkin beberapa pohon lah kalau diizinkan oleh Pak. Iya. Sama paling satu lagi nih Pak Sur, saya coba nanya. Pertama, tahu BM itu dari mana sih? Kalau awal mula cerita kita tahu BM dan juga kita kenal dengan orang-orang BM itu ya kalau saya pribadi ya, tapi tidak tahu kalau agronom saya itu
Intinya saya kenal BM itu mulanya itu dari kita seminar gitu. Ini Pak Galih nih. Gitu. Kita mulai dari seminar saat itu. Oh kita ya, seminar ya. 2023 November di Rancamaya mungkin. Betul, ya kita kenal Oh, awal iya. mulai di situ dan kita kebetulan ada arahan dari owner juga untuk cari kontak untuk kita coba produknya di kebun kita ini saat masa buah di musim lalu juga seperti itu. Sejauh ini Pak Surya, gimana menurut Pak Suryan? Jujur aja ya, maksudnya apa sih kerja sama BM dari itu produknya, baik itu dari orangnya. Iya, bagaimana? Mungkin gitu? Pak Galih juga bisa jawab kalau mau gitu. Saya cuma bisa jawab ini sudah sobek kapan mau ganti. Ini Sobek nih tasnya BM nih. Kapan saya dapat tas BM? Cuma tas doang loh. oh ya. Nah, itulah jawabannya. Iya. Iya. Ya sejauh ini pengalaman Pak Surya, misalkan kita nih saya sama Pak Wahyu, Pak Galih sama kita nih orang BM gimana gitu. Kalau untuk koordinasi ya, balik lagi tadi kan saya bilang koordinasi dan komunikasi sejauh ini dengan pihak BM kita baik-baik saja dan juga bisa dibilang apa yang kita butuhkan disediakan gitu, alhamdulillah. Karena beberapa produk yang pernah kita pakai juga tidak memberikan apa ya masukan maupun arahan yang lebih berkepanjangan, jadi cuma sebatas mengarahkan bahwa ini kita bahas produk lain dulu ya, mungkin jadi kayak misalkan udah pakai ini, nah pakai ini tuh jarang dijelaskan, tapi kalau untuk saat ini kita ada agronom, kita juga dijelaskan juga oleh Pak Ade, Pak Wahyudin juga, Mas pakai ini, nah ini fungsi ini, kira-kira ini intervalnya begini, nah jadi dari situ kan udah ada ibarat kata apa ya gambaran, jadi cuma bukan sebatas memberikan udah pakai ini, kayak gitu. Mungkin bukan sebatas arahannya, ada Iya, edukasinya ada mungkin edukasinya untuk ya. Saya masih bodoh Pak Surya. enggak lah, Masih bodoh. kayak gitu sih, enggak lah. Apalagi soal durian kan lebih mahir Pak Surya. Oh enggak lah, enggak. Ngomong-ngomong, Enggak. ini mau keliling atau? Enggak tahu saya, benar. Saya melihat pasal ini. Ya, untuk lokasi Gadok Farm bagi yang belum tahu, nanti kita coba tampilkan di bawah ini. Mungkin juga ada kontak person. Nanti ada Mas Surya juga, ada channel official ya, Gadok Farm. Nanti ada saya coba tampilkan juga untuk Gadok Farm sendiri, Pak Surya. Ya, sejauh ini ya. pandangan owner lah ya, sebagai orang yang apa sih Mempunyai. sebagai pemilik lah gitu Ya. ya, sebagai pemilik dia kan pengen kebunnya itu jadi lebih bagus. Ya. Sejauh ini menurut Pak Surya, tanggapan owner sebelum atau sesudah dan sesudah BM atau Ben Meyer masuk gimana Pak Surya? Kalau tanggapan owner pribadi belum mendetail ya, karena owner itu pengen nanti kita lihat hasil BM yang buah, utamanya owner itu menunggu buah Ben Meyer sepenuhnya karena Iya. saat musim lalu kan belum full dari Belum full BM buah ya? gitu. Mungkin nanti kita sambung Pak Surya, Baik, kita siap. keliling dulu ya. Siap. Nanti Ini juga. kita tampilkan juga.
Kita lagi keliling di kebun Gadok Farm buat lihat-lihat dan evaluasi hasil penggunaan produk Ben Meyer. Apa saja sih efek atau hasil yang sudah didapat? Ini masih proses mau menuju pembuahan. Tuh, di belakang ada Mas Surya dan Mas Gali yang dari tadi ribut mulu. Kayak Tom and Jerry. Setelah Ramadan, setelah Ya, ini ada pohon. ini tengah dong ABF aja. Sedang mengamati program recovery khusus ini di recovery karena sebelumnya terindikasi sakit atau kurang sehat. Ini terus kita ke tengah ya. Jadi ada dua kategori sekarang di kebun Gadok Farm untuk durian sendiri. Yang pertama yang siap dibuahkan, yang kedua program recovery. Yang recovery ya betul-betul disembuhkan dulu baru nanti dibuahkan. Kalau yang sudah sehat langsung dibuahkan. Di sini ada Pak Gali selaku agronomis dan manajer dari Gadok Farm. Ada Pak Surya selaku pihak manajemennya juga dari Gadok Farm, Pak Saung koordinator lapangan, dan ada Pak Wahyu perwakilan dari Ben Meyer. Dan saya sendiri adik dari Ben Meyer. Sebel daun, sebel tuh hidungnya pekat, gelap. Gimana Pak Wahyu? Gimana cirinya warna patek? Tebel, hijau pekat, sama mengkilap. Oh, kayak gimana tuh? Kayak gimana? Pembandingnya kira-kira nih? Nah, ini sih nopatek semua. Ini kan pakai nopatek semua, Oh Pak. iya betul. Ciri-cirinya itu. Jalan ke tengah. Siap, lagi pengecekan untuk program Ben Meyer yang kedua dan juga masa prageneratif dengan Pak Wahyudin dari Ben Meyer, Pak Gali dari agronom Gadok Farm, dan juga Kang Ade Ben Meyer, dan juga Pak Saung selaku koordinator lapangan. Ada apa nih Pak Wahyu? Gadok Farm. Nih, bekas kutu. Bekas kutu ya. Bekas kutunya nih masih banyak. Ada apa itu? Masih Pak satu Wahyudin karena kira-kira? kelembabannya nih bekas kutu nih. Hitam-hitam, Menjelaga. Jadi ini sinar mataharinya juga kurang masuk.
Gadofarm itu cuma satu masalahnya, Apa itu? jarak tanam. Jarak tanam. Waduh. Kalau masalah pemupukan, nutrisi apa segala macam udah oke. Kan nggak mungkin kita bongkar lagi Pak itu Wahyudin, tadi betul? makanya. Masalah cuma itu doang. Masalah yang susah dipecahkan itu Ya. jarak tanam. Kalau ini semua pupuk, nutrisi udah full, Oke ya. udah oke semua. Ini banyak musim sekarang itu durian-durian pekebun yang lain itu banyak masalah di busuk akar Kakar. ya. Sama busuk daun bercak kuning Ya. sama pucuknya keriting. Di Gadofarm jarang. Jarang ya, alhamdulillah sekali guys. Siapa dulu agronomisnya? Coba dong. Coba dong. Koordinator lapangan, Bang. Resiko kalau menyatunya dengan jeruk kayak ini, jelaganya nggak bakalan hilang. Ini ada Pak Saung selaku koordinator lapangan. Terus ini ya obatnya yang bagus. Kedua ya suatu saat nanti kalau Sejauh ini gimana Pak Saung pengamatannya? tumpang sari jangan Alhamdulillah. jeruk lah. Dan di sini Kalau di tidak, jarak kebun tanam. Gadofarm ini ada terbagi 3 kriteria. Oh 3 ya? Pohon 3 yaitu K1. K1 itu masih dalam tahapan perbaikan pertumbuhan, dan K2 masih dalam kondisi stuck, tapi alhamdulillah kemarin mungkin sudah 40% Dapat. ya 40% membaik. Dan ada juga sekarang yang lebih banyak itu pohon yang kategori prageneratif. Prageneratif ya. Oh Prageneratif, jadi ini prageneratif juga ya, masuk kriteria. memasuki masa produksi, dan mungkin di minggu-minggu ini akan diaplikasi dengan menggunakan pupuk baik. Kebun yang lain itu sudah dari April. Ini pohon dengan label VG ini jadi prageneratif. Ini nanti yang akan diaplikasi menggunakan pupuk Novatek Blue. Nah ini untuk memasuki masa produksi. PG prageneratif. Prageneratif. Jadi dilabeli. Sialnya PG. Kalau ini masih label K1. Oh kalau ini K1 Ya, ya. K1 ini ditambahin juga tulisannya di bawah RC ini recovery, masih recovery. Jadi masih masukan untuk masuk ke program praktek. Jadi tetap kita masih dalam program perbaikan pertumbuhan. Perbaikan pertumbuhan ya. Jadi buat ini penampakannya. Perbedaan bunga yang alami sama yang dipakai. Oh ya? Jadi panjang apa pendek, Pak Wahyudin? Pendek biasanya. Nah, dari daun juga kelihatan. Kalau misalkan pakai paklo itu, si pucung juga pada pendek, kecil-kecil daunnya. Orang Kalau- sudah bilang ngerentak katanya gitu. Kalau paklonya rendah gimana tuh? Katanya juga sama kayak ngalami. Sekarang kalau paklo juga dipakai, misalkan biarpun dalam dosis rendah, Ya. nah, tetap aja kalau asupan nutrisi pupuknya kurang, sama aja. Oh sama aja ya. Efeknya. Oke. Efeknya tetap Kita- aja. Ini kita ada Apalagi yang di Masih kocok. aja. Ya. Masih aja aman. Nggak, pertanyaannya bukan paklonya, adakah selain paklo zat penginduksi lain? Gitu kan? Iya, banyak. 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 Cuma kan orang di video enggak. banyak, cuma kan orang taunya kan hanya di Paklo. Selain di paklo apa? Paklo. Pak Wahyu tim mana nih? Tim Paklo, tim non Paklo? saya sebenarnya anti paklo. Jujur ini Pak. Saya jujur. Iya. Enggak lah, enggak pakai paklo lah, kasihan. Oh, iya. Jangan pakai paklo. Induksi Nanti- boleh, tapi ada pilihan selain paklo. Itu kalau dalam keadaan Ini ya. Kalau ada yang ngelihat nanti orang-orang ini nawarin Paklo tuh, lihat di video ini. tadi kan saya nggak anti induksi, penelitian saya tentang induksi. Oh iya induksi ya. Induksi pembungaan. Tapi Paklonya mah enggak.
supaya bisa masuk. Minggu kelima mau di Nih pohon yang sakit nih salah satunya nih. Gergaji aja nih. nanti dulu cek dulu mesin uploadnya pakai disuntik. Ini kan Oh ya itu. Yang masuk program recovery mungkin gergaji di sini. mudah-mudahan kelihatan jelas. Jomelin saya sama apa kali. Nah ini satu pohon yang kelihatan sakit nih. Nah, masih mau pakai paklo? Ini salah satu korban. Salah satu korban paklo. Jadi efek paklo itu apa Pak? Kan mereka terlalu dipaksakan. Dipaksakan ini belum oh intinya jangan pakai paklo lah. Oh intinya ya Pak ya. Kan ada yang bilang kalau pakai paklo nutrisinya kita banyakin ya nggak apa-apa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya. Jangan berasumsi kalau pupuknya banyak, nutrisinya cukup, pakai paklo nggak apa-apa. Kata siapa? Ini buktinya kurang cukup gimana nih pupuk sama nutrisi? Hancur kan? Ya kalau mau nggak masalah. Buat yang ada di grup nih, kalau mau nih, Langsung di stitch lah. kayak gini nanti. Nah ini Nanti contohnya kita nih, ya. tinggal nonton. Kalau tahun ini mereka pada pakai paklo, kita nonton 2-3 tahun yang akan datang. Videonya Tidak setelah cuman 2-3 bulan setelah panen. Nanti 2-3 tahun yang akan datang. Saya stitch oleh Pak Wahyudin. Dari Itu pun BM kalau Pusat. penanganannya bener. Kalau penanganannya asal ya Ini juga harus wassalam. Belum Pak. Kita harus diingatkan mereka tuh. Iya. Kalau mau kayak gini Ya. nanti pohonnya nggak masalah. Agak pendek. Lagi dikit. Sip. Ini Pak Surya sedang melakukan pruning atau pemangkasan. Ini pohon sakit diindikasikan akibat paklo. Jadi ada beberapa saran rekomendasi ini dari pakarnya durian, perwakilan Ben Meyer. Pak Karyo. Jangan pakai paklo katanya. Bukan jangan pakai paklo. Oh, Kita tidak menyarankan. Kalau mau pakai paklo silahkan. Itu hak masing-masing pekebun yang punya duit ya. Cuman ya inilah dampaknya seperti ini. Ya kalau mau dengan konsekuensinya seperti ini ya monggo. di mangga Ya ya. haknya yang punya duit kan, dia mau pakai paklo mau enggak ya silakan. Yang mau pakai paklo nggak apa-apa. Cuman kita ngasih tahu ini dampaknya kalau pakai paklo. Ya, ini dampaknya ya. Dampaknya seperti ini. Tek coba tek, siapa yang tukang paklo? Tek coba tek. Tek coba. Pak Wahyudin. Memang jalan pintas. Ketika pakai paklo yang punya kebun seneng. Lihat bunganya banyak. Lihat buahnya banyak. Ikut-ikutan loh, saya nggak ikut-ikutan ngomong ya. Pasti itu jalan pintas. Tetapi berkebun itu sampean mau berapa puluh tahun yang akan datang. Jangka panjang ya Pak ya. Kan kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun berbuah banyak, setelah itu pohonnya pada seperti ini, seneng nggak? Wah, Gimana? monggo dinilai sendiri aja. Mudah-mudahan teredukasi nih soal paklo. Bagi yang menggunakan paklo ya tidak masalah. Itu pilihan. Bagi yang tidak menggunakan paklo lanjut. Intinya itu tadi ada gambaran efek paklo. Jadi bisa efeknya jangka panjang. Dari beberapa kebun yang sudah kita lihat atau kita kunjungi, efek paklo ya seperti ini begitu. Makanya kita sangat-sangat tidak merekomendasikan untuk penggunaan paklo. Masih banyak alternatif induksi lain yang bisa dicoba. Nah, Intinya sama-sama belajar. Nah ini selain durian ada jeruk juga, siam madu, ada jeruk. Sekarang kita di blok A.
ada Pak Haji sebagai koordinatornya. Pak Haji, wilujeng wayah kieu. Pak Haji, lihat Ayo kan, alhamdulillah. ngabokor ya. Kayak gini juga bagus nih. Oh, kaosnya mantap. Biasa. Pak Wahyu gimana nih? Kalau yang digemburkan tanahnya sama yang enggak? Sebenarnya bagus yang digemburkan, pori-porinya bisa masuk udaranya. Kalau musim hujan kayak gini, Kang Ade biasanya pH drop. pH drop ya. Jadi terlalu digemburkan. banyak. Tapi kan kena akar serabut itu gimana, Pak? Akar serabut kan agak di bawah, Dek. Nggak masalah lah. Baiklah juga cuma 1-2. Dia kan nanti nyerap makanannya lebih banyak. Kan kita juga 1-2 nggak masalah. Nggak masalah. Jadi intinya biar kayak di semen. Aduh, istirahat sejenak. Sambil keliling-keliling istirahat dulu Pak Saung ya. Ya, betul. Pak Saung mau nanya nih. Kan Pak Saung koordinator lapangan Ya, siap. semua blok. Susah nggak Pak Saung ngaturnya? Kalau suka duka pasti ada. Heeh. Penting kalau saya di sini terbuka, sifatnya terbuka. Jadi terus saya menjalin komunikasi, koordinasi kan dalam segala hal, apa yang menjadi keluhan mereka di lapangan mengenai perawatan pohon durian dan tanaman lainnya. Yang penting mereka kan mau menyampaikan pada itu begitu. Tapi kalau selama ini sih alhamdulillah tidak ada yang namanya kesulitan, tidak ada. Apalagi kalau di Gadobam ini kan sudah dibuatkan sistem ya, sistem untuk para pekerja di masing-masing blok itu satu. Sekarang mengenai teknis, Bapak Agronom juga sudah membuatkan program kerja untuk semua tanaman yang ada di Gadobam ini, dan semua tersampaikan kepada petugas masing-masing blok. Itu dengan bentuk tabel dipampang di masing-masing camp bloknya masing-masing. Terus keduanya, tugas saya adalah membuat jadwal kerja. Jadwal kerja, yaitu jadwal kerja itu yang saya susunkan itu adalah saya menyesuaikan daripada program kerja yang sudah dibuat sama Bapak Agronom kan itu. Jadi saya membuat jadwal kerja ini untuk semua blok itu per 1 minggu kan itu. Jadi mereka sudah tidak harus bertanya besok lusa mengerjakan apa, mereka tinggal melihat tabel. Jadi di masing-masing camp blok kebun itu jadi ada 2 bentuk pekerjaan yang sifatnya teknis, misalkan kayak pemupukan, penyemprotan pestisida, penyemprotan foliar pupuk daun, kocor nutrisi pupuk cair. Jadi mereka tinggal melihat saja. Adapun misalkan ada keraguan dan sebagainya, biasanya petugas kebun sendiri juga membantu menyampaikan kan itu sih. Jadi yang selama ini alhamdulillah lah, dan terus kami juga karena itu tadi kami terus menjalin komunikasi dan koordinasi, dan saya itu sifatnya terbuka ya. Jadi saya juga tidak mau menyalahkan orang kebun, dan orang kebun pun sebaliknya jangan sampai juga menyalahkan. Yang penting kita terus mau bekerja sama. Makanya kan Jagron di Gadobam ini bersama bersemangat. Nah itu Jagronnya, bersama bersemangat. Jadi dengan kita bekerja sama, insya Allah segala sesuatu hal akan bisa menghasilkan yang baik dan lebih baik. Amin. Mantap. Satu lagi nih Pak Saung. Siap kan? Buat bos-bos di luar nih yang mau atau sedang berjalan nih kebun duriannya, atau mau membuka kebun durian lah gitu. Iya, kebun baru. Saran mungkin atau masukan dari Pak Saung sebagai ya koordinator lah gitu yang mengurus beberapa blok ini, apa Pak Saung biar bisa terstruktur?
Ya, kalau menurut saya ya, saya juga termasuk orang awam lah. Hanya saja saya tidak berhenti belajar dan belajar. Dan saya terus belajar kemanapun dan ke siapapun. Apabila ada para investor maupun para owner yang memang mau bertanam pohon durian ataupun mau bertanam pohon yang lainnya, yang pertama kita juga harus mempertimbangkan dulu masalah kontur tanah, kontur tanah, karena ya itu sangat itu juga sangat berpengaruh masalahnya kan gitu. Vital itu ya. Kita satu itu, keduanya ya kita juga harus melakukan dahulu land clearing kan gitu. Land clearing apabila hamparan kebun ini mungkin rimbun dengan bukan hanya rumput, mungkin ada tanaman-tanaman yang lain, kita harus lakukan land clearing itu satu itu. Keduanya air yang ya dipertimbangkan. Jadi kalau saya kepada siapapun yang mau melakukan bertanam pohon apapun, yang saya pertanyakan air. Jadi jangan sampai kita tanam sementara airnya belum siap. Makanya harus, saya sering bertanya, Pak, apakah ada sumber air kan gitu. Itu penting kan gitu. Itu entah ada air dari kali atau kalau tidak ada pun kita membuat sumur bor kan gitu. Makanya jalur pipanisasi untuk pengairan itu penting kan gitu, karena tanaman ini memang sangat membutuhkan air. Keduanya kalau mengenai ya masalah memanage pekerjaan tentang perawatan kebun itu, ya mungkin alangkah baiknya satu, kita tuh harus memiliki konsultan yang membidangi tanaman kan gitu. Keduanya ya memang harus juga memiliki koordinator lapangan kan gitu. Karena tugas-tugas yang berkaitan di lapangan kan gitu. Apakah sudah di aplikasi atau belum gitu ya? Nah, iya itu kan tugas kita kan memonitor kan gitu, menyampaikan terus kita juga memonitor, memastikan dan mengevaluasi kan. Yang kita misalkan kita sampaikan, kita arahkan itu dilakukan atau tidak, dan itu pun dilakukan sesuai dengan SOP-nya atau tidak. Dan sambil jalan. Dan sangat penting lagi kalau memang mau meniru ya sistem kami di sini, karena kalau di sini saya bekerja sama dengan agronom itu membuatkan program kerjanya yang berkaitan dengan teknis pemupukan, penyemprotan, kocor dan sebagainya. Dan tugas kami di sini mengatur penjadwalan kerja. Penjadwalan kerja, jadi supaya para pekerja ini tidak merasa kebingungan apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan. Jadi kalau dengan sistem seperti itu tidak ada yang namanya bentuk pekerjaan yang tertinggal. Oh iya. Kalau sore begini saya ngamati, wah ini kelopaknya udah naik, apa ini putik sarinya keluar, tapi malam itu pas monitoring belum mekar, 2-3 hari baru dia mekar. Kalau musangki kan kalau kelopaknya udah naik, benang sarinya sudah mulai kelihatan, sore itu dia mekar kan gitu. Dia mekar jam 3, jam 4 dia mekar. Tapi kalau oci ini tidak, makanya umur bunga durian oci itu tidak sama dengan durian musangki. Begitupun nanti pada saat pengisian buah pun sama, umur buahnya, pengisian buahnya tidak sama dengan durian musangki. Nah ini hanya pendapat orang awam tapi nggak tahu kalau yang lebih ahli. Iya, berarti kemari masuk daftar nggak? Enggak ke PG. Kan Pak Gali yang Nanti dikasih, ini sedang sama Pak Haji. Nanti ini di aplikasi aja besok paten. Ada. Pohon cuma 2 pohon kan? Kalau ya oci mah 2 pohon, kalau yang lain 2 pohon 12. ukur 4 kilo aya, 4 kilo mah aya. karena mesang. Ya, inilah beberapa penampakan pohon di Gadok Farm. Jadi intinya untuk yang program recovery di sini menggunakan Solutus 20-20-20, bentuknya soluble. Satu lagi Blaucon Primo yang 20-10-10. Itu untuk pupuknya. Kalau untuk yang prageneratifnya Novatek
Blue. Untuk pembuahannya Novatek. Bisa dinilai sendiri. Ini pohon-pohon durian yang ada di Gadok Farm. Asam amino masuk. Untuk pupuk cair kita ada bas foliar aktif yang ada fosforus asidnya, mencegah kanker batang. Oh, banyak ini. Buang mas. Alhamdulillah sudah selesai jalan-jalannya sama Pak Surya, Pak Gali, dan Al Mukarom, Pak Wahyudin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow, subscribe channelnya Gadok Farm. Ditunggu guys. Ada Terima TikToknya kasih. juga. Iya. Gadok Farm. Gadok Bukan Farm. yang lain. Yang saya juga di subscribe ya. Terima kasih Mas Surya ya. Terima kasih semuanya. Gadok Farm Ori ya. Iya. Gadok Farm Ori. Gadok Farm Ori katanya. Bukannya KW.